Halo, selamat pagi teman-teman. Pastikan kalian tetap menerapkan social distancing di tengah pandemi COVID saat ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, tetap terapkan social distancing, jaga jarak, tetap berdiam di rumah. Nah, Bapak akan menyampaikan melalui video pembelajaran ini materi-materi khususnya untuk SMK. Nah, mata pelajaran akuntansi lembaga untuk kelas 12. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, teman-teman. Nama saya Yohanes Adedwas Bakti. Kalian dapat memanggilnya dengan nama Pak Yuda. Baik, teman-teman, nanti dalam video pembelajaran ini saya akan menampilkan PPT saya, kemudian saya akan mencoba menjelaskan sehingga dengan video ini akan membantu kalian dalam belajar akuntansi lembaga khususnya untuk kelas 12. Jadi kita akan simak bersama-sama untuk materinya. Baik teman-teman, untuk kelas 12 ini kita akan membahas akuntansi lembaga di bab 1 yaitu untuk akuntansi aset lancar satuan kerja. Di mana aset lancar itu terdiri dari kas piutang dan persediaan. Secara khususnya akan dibahas dalam video pembelajaran ini. Kita akan lanjut. Nah, teman-teman, dalam akuntansi lembaga di kelas 12 ini merupakan kelanjutan akuntansi lembaga di kelas 11 kemarin. Kalau kalian dapat melihat kembali atau flashback ke belakang, yang sudah kalian dapatkan mengenai akuntansi pembiayaan kemarin sudah dibahas di kelas 11 di akuntansi lembaga itu sendiri. Nah, kemudian untuk kompetensi intinya 3.10 yaitu untuk menganalisis transaksi akuntansi, pendapatan satker, dan akuntansi pendapatan desa atau kelurahan. Untuk KD-nya yang akan dicapai kompetensi dasarnya 4.10 yaitu melakukan pencatatan akuntansi, aset satker, dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Oke, itu untuk KD dan KI yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan masuk dalam akuntansi satuan kerja. Nah, dalam akuntansi kas satuan kerja itu nanti ada 6 pokok bahasan atau subbab, dimulai dari klarifikasi kas dan setara kas, kemudian pengukuran dan pengakuan, yang ketiga akuntansi kas dan setara kas, kemudian yang keempat akuntansi saldo kas, yang kelima pihak yang terkait dengan akuntansi kas, dan yang keenam adalah penyajian kas dan setara kas di neraca. Jadi untuk video pembelajaran ini kita nanti masih membahas mengenai aset lancar, seputaran aset lancar terlebih dahulu teman-teman. Mari kita akan lihat lagi slide berikutnya. Baik teman-teman, untuk yang pertama adalah klarifikasi kas dan setara kas. Nah, klarifikasi kas dan setara kas dalam PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang penyajian laporan keuangan, kas adalah sebuah uang tunai dan saldo simpanannya di bank yang setiap saat itu dapat digunakan. Tentunya kalian sudah mengetahui ya teman-teman, sudah kelas 12. Untuk kas itu adalah sewaktu-waktu atau aset yang sewaktu-waktu dapat diambil secara mudah diuangkan. Untuk yang pertama, untuk A, kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara, disingkat dengan BUN. Nah, bendahara umum negara. Perlu kalian ketahui, bendahara umum negara adalah Menteri Keuangan atau dalam lembaga Kementerian Keuangan yang menguasai uang negara. Jadi apabila ada kondisi saat genting seperti saat ini, jadi
Menteri Keuangan itu perlu kerja keras karena terdampak COVID. Yang terdampak itu bukan hanya 1-2 orang, tapi sebagian besar terdampak. Jadi Menteri Keuangan di sini akan bekerja keras mengembalikan stabilitas ekonomi di negara. Kita akan lanjut. Untuk yang kedua adalah kas pemerintah daerah. Nah, uang daerah itu dikuasai oleh bendahara umum daerah berupa rupiah dan valuta asing. Nah, dalam pengelolaan uang daerah itu ada bendahara umum daerah atau sering disebut juga dengan BUD. Kemudian bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi tadi ada dua, ada kas pemerintah umum, kemudian dan yang B adalah kas pemerintah daerah. Kita akan lanjut. Kemudian yang C, kas dan setara kas. Nah, yang pertama itu adalah saldo rekening kas daerah. Jadi semua daerah itu mempunyai saldo rekening kas dari tiap-tiap daerah. Sedangkan yang kedua, setara kas berupa utang negara atau SUN, setara kas utang negara atau obligasi dan deposito. Tentunya kalian pasti sudah mengetahui obligasi itu apa dan deposito itu apa. Yang masanya itu kurang dari 3 bulan. Obligasi adalah surat utang ya teman-teman. Saya ingatkan kembali. Kita lanjut. Yang D, kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara dan daerah. Nah, ini disingkat BUND. Nah, jadi yang berada dalam kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah itu ada 1, kas di bendahara penerimaan, 2, kas di bendahara pengeluaran, 3, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, kas di badan layanan umum dan daerah. Jadi itu. Kemudian yang kedua teman-teman, pengukuran dan pengakuan. A. Pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu diukur dengan nilai nominal. Apabila dalam bentuk valuta asing, maka akan dikonversi menggunakan kurs. Jadi akan disetarakan ya teman-teman. Namanya juga dengan setara kas. Apabila bentuk valuta asing, maka dikonversi menggunakan kurs dengan mata uang kurs yang berlaku. Misalkan dolar, yen, kemudian peso, dan lain sebagainya. Yang B, pengakuan kas dan setara kas. Nah, itu melihat dua sudut pandang. Yang pertama adalah potensi manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua adalah kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, akuntansi kas dan setara kas. Nah, di sini dibedakan menjadi 2 teman-teman dalam akuntansi kas dan setara kas itu. Yang pertama ada transaksi penerimaan kas dan yang kedua ada transaksi pengeluaran kas. Nah, dalam transaksi penerimaan kas itu dibagi menjadi beberapa transaksi. Transaksi yang pertama adalah transaksi pendapatan. Kemudian yang kedua, transaksi penerimaan pembiayaan. Yang ketiga, transaksi penerimaan transfer. Dan yang keempat adalah transaksi penerimaan lainnya atau sering disebut juga dengan non-anggaran. Kemudian untuk yang B, transaksi pengeluaran kas, itu juga ada beberapa transaksi. Contohnya yang pertama adalah transaksi belanja negara atau daerah, yang kedua transaksi pengeluaran pembiayaan, yang ketiga transaksi pengeluaran transfer apabila ada transfer keluar, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah transaksi pengeluaran lainnya. Nah, itu akuntansi yang ada di kas dan setara kas. Lanjut, yang keempat, akuntansi saldo kas. Nah, dalam akuntansi saldo kas itu ada 2. Ada rekonsiliasi bank. Nah, kalian tentunya sudah belajar mengenai rekonsiliasi bank di akuntansi keuangan menengah. Nah, di sini rekonsiliasi bank adalah mencocokkan saldo kas di bank dengan catatan akuntansi. Nah, sehingga terjadi kesinambungan. Jadi
tidak ada perbedaan saat pencatatan akuntansi dengan saldo kas yang ada di bank. Apabila ada perbedaan, nanti akan dicari kecocokannya. Jadi direkonsiliasi. Tentunya kalian masih ingat ya, ini hanya mengulang saja. Kemudian yang B ada selisih kas. Nah, yaitu perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai. Jadi, maksudnya selisih kas di sini itu ada perbedaan yang dicatat menurut catatan akuntansi dengan kondisi fisik uang itu sendiri secara tunai. Nah, itu dinamakan selisih kas. Nah, selisih kas itu ada dua teman-teman, ada selisih kas lebih atau selisih kas kurang. Nah, dilihat dari catatan akuntansi dan kondisi fisik kas tunai. Seperti itu. Kemudian yang kelima, pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Nah, ada beberapa pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Yang pertama itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD. Nah, tingkatan ini sudah sangat familiar ya teman-teman, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalian pasti tahu siapa yang termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yaitu yang bertanggung jawab atas apa? Pertanggungjawaban atas penganggaran, pelaksanaan penganggaran itu dengan bupati, gubernur, atau pemerintah daerah. Nah, dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah itu ada pejabat penata usahaan keuangan, SKPD. Nah, penata usahaan keuangan, jadi berkaitan dengan tata kelola keuangan. Kemudian dua, bendahara penerimaan, berkaitan dengan penerimaan kas masuk. Kemudian bendahara pengeluaran, ada berkaitan dengan pengeluaran kas, dan penggunaan anggaran. Nah, kemudian yang B adalah pejabat pengelola keuangan daerah, PPKD, ini disingkat dengan PPKD, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi kas dan setara kas itu ada beberapa. Ada pejabat penata usahaan keuangan atau PPKD, pejabat pengelolaan keuangan daerah, bendahara penerimaan PPKD, bendahara pengeluaran PPKD. Seperti itu teman-teman. Itu adalah pejabat-pejabat pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang keenam, ini merupakan subbab yang terakhir, penyajian kas dan setara kas di neraca. Nah, itu dibedakan jadi dua juga teman-teman. Kalian kalau melihat neraca ya, dalam neraca atau laporan posisi keuangan itu tersusun atas ada aset lancar, kemudian ada aset non lancar, kemudian di situ ada kewajiban, di situ ada apa? Ada ekuitas atau modal. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu penyajian kas dan setara kas yang termasuk dalam aset lancar. Jadi hanya ada pencatatan aset lancar dan aset non lancar. Nah, dalam aset lancar, kas dan setara kas diklarifikasikan sebagai aset lancar. Tentu ya, contohnya kas BUN dan BUD. Apa tadi BUN dan BUD? Lihat di slide sebelumnya ya teman-teman. Saldo kas di bendahara pengeluaran bukan dari persediaan. Kas di badan layanan umum itu merupakan aset lancar. Jadi di situ. Kemudian untuk aset non lancar ada 3 kriteria, merupakan hak pemerintah. Yang pertama itu dicadangkan untuk tujuan tertentu dan kas yang dibatasi penggunaannya itu dinamakan aset non lancar dalam penyajian kas dan setara kas. Baik teman-teman, seperti itu dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga tayangan video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Semoga lebih paham. Apabila belum paham, nanti akan baca di literatur buku yang sudah kalian punyai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.